Kita nggak ingin melupakan identitas, cuman sebagai sebuah klub profesional, model bisnis kita harus jelas juga ke depannya seperti apa, dan tidak melupakan akarnya bahwa kita menjadi sebuah klub yang bisa bersinergi dengan banyak hal, termasuk soal ekosistem sepak bola di Solo, termasuk dengan teman-teman supporter, termasuk dengan lini-lini profesional yang akan jalan kerjasama dengan kita. Jadi jangka panjangnya seperti itu. Kita akan membangun, kita ingin model menjalankan klub ini sangat profesional dan mandiri. Jadi saya rasa ketika sebuah tim ada di tahap itu, prestasi akan mengikuti sih. Oke. Ya, selamat malam Tribun. Sekarang kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan kita pada kesempatan kali ini kedatangan tamu istimewa dari perwakilan manajemen Persis Solo, yakni media officer Persis Solo, Brian Barcelona. Selamat malam Mas Brian. Halo Mas Adi, selamat malam. Apa kabar Mas nih Mas hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Tadi di kantor juga persiapan untuk evaluasi Panpel kemarin, terus sama juga persiapan buat besok kan berangkat ke Sleman. Oke. Jadi kalau kabar tim selama saat ini alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus main menjelang ke PSS Sleman. Iya. Mas, hari ini kita akan ngobrolin tentang ke depan manajemen Persis Solo itu akan seperti apa. Nah, untuk mengawalinya, Mas, ini kan Persis Solo itu kan sudah masuk ke Liga 1 ya Mas ya untuk di musim ini. Dan kalau misalkan dipilih nih Mas, manajemen antara prestasi dan kestabilan klub. Kalau dari manajemen sendiri memilihnya apa Mas? Kalau jawaban singkatnya milih kestabilan klub. Karena kestabilan klub itu pasti akan punya fondasi yang kuat untuk bisa melangkah ke banyak hal ya, termasuk untuk bisa mencanangkan satu prestasi. Karena ada banyak kasus di mana prestasi instan kemudian tidak didasari dengan fondasi yang kuat dan sistem yang cukup kuat untuk bisa mendongkrak tim sampai dalam kurun waktu tertentu. Akhirnya beberapa tahun kemudian timnya collab juga kan. Jadi kalau ditanya apakah pilih prestasi atau atau kestabilan klub gitu. Iya, kalau kestabilan klub saya sih prefer kestabilan klub. Saya rasa dimanapun kalau tim udah stabil dan cukup cukup proper untuk menjalankan visi misi klub, kayaknya prestasi akan mengikuti sih. Tapi kalau misalnya melihat Persis Solo saat ini memang sudah arah ke sana atau seperti apa Mas sebenarnya kondisi? Di beberapa kali pertemuan dan ngobrol sama teman-teman supporter juga aku bilang bahwa secara realistis kita tidak akan menargetkan prestasi di musim pertama ya, karena kita setelah kembali dari Liga 2 kemudian di musim pertama main di Liga 1 dan setelah 14 tahun lebih kita tidak main di kasta tertinggi, kita akhirnya ada di kasta tertinggi kan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita harus mengejar ketertinggalan dengan tim-tim lain yang sudah lebih dulu settle ada di Liga 1, kayak beberapa tim kayak Persebaya, Persib, Persija, Arema, tim besar lain yang bahkan kayak Bali United pun udah langkahnya udah cukup jauh melangkah di Liga 1 karena mereka memang secara konsisten dari tahun ke tahun main di Liga 1, dan itu yang tidak dimiliki oleh Persis Solo ya. Meskipun secara secara pengelolaan klub mungkin ada banyak perubahan, cuman untuk bisa sampai di titik tertentu memang kita butuh waktu, dan di tahun pertama kita ingin bangun fondasi supaya kita bisa mengejar ketertinggalan dan menutup gap dengan klub lain sih. Oke. Mas, kalau misalkan kemarin juga Mas Kaisang juga sempat ngomong juga ya, Liga 1 juara 1. Itu memang di musim pertama atau mungkin berkembang ke seiring berjalannya waktu? Iya, Liga 1 juara 1 kan, tapi kan beliau nggak nyebut tahunnya kapan kan, musimnya kapan. Saya rasa target juara itu pasti ya. Sebuah tim kalau udah well managing dan juga proper secara keseluruhan pasti orientasinya pasti akan ke prestasi. Cuman kan itu tadi kita nggak terburu-buru untuk itu karena kita baru aja banget promosi, dan saya rasa ada banyak hal yang harus kita benahi di fondasi klub ya. Jadi saya rasa kalau Mas Kaisang waktu itu bilang Liga 1 juara 1 ya nggak nyebutin tahunnya, bisa 2023, 2024. Syukur-syukur ya waktunya nggak terlalu jauh. Tapi intinya sih saya rasa ada banyak hal yang harus kita penuhi sebelum akhirnya kita bisa sampai ada di tahap sana sih. Oke. Memang untuk ada jauh juga ya Mas untuk persiapan ke sana. Iya.
Oke, Mas, untuk persiapan sebenarnya Persis Solo sejauh ini seperti apa sih Mas sebenarnya untuk terkait dengan kestabilan klub dan kemudian untuk mempersembahkan prestasi untuk warga Solo Raya seperti itu. Ya kita kan bangun fondasinya ya Mas ya. Saya rasa sebuah tim kalau emang untuk mau melangkah jauh kan pijakannya harus kuat dulu kan. Jadi ketika mau melangkah jauh ya harus punya pijakan yang cukup kuat untuk itu. Dan di tahun pertama kita sebagai klub setelah promosi saya rasa ada banyak hal yang sebelumnya belum kita punya dan akan baru kita rasakan di jangka panjang kayak EPA U20 itu kan youth itu kan udah kita bentuk setelah kita juara ya. Dan saya rasa kita udah cukup satu langkah di depan beberapa tim yang udah promosi ke Liga 1 musim kemarin yang udah persiapan untuk EPA Youth itu dari 2020 akhir kalau nggak salah. Dan sekarang kita udah punya pemain yang bahkan udah punya promosi ke Liga 1 kan, kayak ada Zanadin, ada Altaf, kemudian ada Erlangga dan Marcel, Aulia dan juga yang beberapa pemain lain yang pernah mengalami panggilan timnas, Dimas kiper juga. Jadi saya rasa fondasi salah satu yang perlu di garis bawah adalah bagaimana kita serius untuk pembinaan ya. Di tahun pertama kita langsung bikin youth, kemudian kita juga bikin Persis Women, kita bikin EPA U18, U16, U14 juga kita bikin, dan U18 itu hampir 50% lebih adalah asli talenta lokal, kemudian U16, U14 itu pure asli dari Solo semua, di Solo Raya Jadi memang salah satu yang mungkin bisa menjadi bisa menjadi konsen klub adalah yang cukup serius kelihatan saat ini adalah pembinaan sih, karena emang ya kita cukup serius untuk itu. Oke. Tadi kan juga udah menyebutkan 50% lebih itu kan talenta lokal, dan kalau bisa dilihat secara susunan juga ada beberapa itu ada punya track record timnas juga. Itu memang semacam itu, dan persiapan semacam itu, komposisi semacam itu, atau seperti apa Mas? Ada alasan? Kalau untuk yang U20 ya memang kita nggak menampik fakta bahwa ada beberapa pemain kita yang udah punya label timnas sebelumnya ya. Karena emang di tahun pertama kita pengen serius banget untuk Persis Youth ini, karena ya mungkin di manajemen sebelumnya memang udah ada, cuman saya rasa ini tahun pertama Persis Solo akhirnya bisa join ke EPA U20 yang cukup prestisius juga. Jadi memang untuk tahun pertama supaya ini jadi benchmark di kemudian hari. Jadi kita pengen pemain-pemain yang punya pengalaman di tim nasionalnya akhirnya bisa menularkan pengalamannya, juga bisa memacu teman-teman yang lain supaya bisa berada di titik yang sama gitu. Jadi ya memang itu adalah salah satu pertimbangan kita juga untuk merekrut beberapa pemain. Cuman kita nggak pengen mendapatkan pemain yang sudah terbentuk dengan label tertentu, tapi kita pengen juga mencetak, karena kewajiban klub kan salah satunya juga bisa mencetak pemain-pemain berbakat yang dari satu generasi ke generasi yang lain tidak terputus ya. Jadi di U16, U18 dan U14 itu memang 100% dari Solo Raya dan ada seleksi. Kemudian kita kan sempat program Sinergi Akademi Sumber Nyawa, itu kita sempat mampir ke beberapa SSB di Solo Raya dan kita juga scouting langsung. Kemudian kita menerima laporan dari pelatih yang kita kirimkan di sana, scouting ada beberapa pemain yang bisa direkomendasikan. Jadi memang pemanggilan beberapa pemain yang sudah punya label timnas itu memang salah satu pertimbangan juga. Cuman kita pengen di level usia yang jauh lebih muda kita bisa mencetak, syukur-syukur pemain yang dari Solo Raya bisa dapat panggilan timnas juga sama seperti seniornya di U20. Oke. Untuk terkait dengan pembinaan muda sendiri, ini memang Persis Solo juga belajar ke klub lain atau seperti apa Mas? Ya, kita nggak menampik fakta bahwa kita banyak belajar dari klub lain juga ya. Sempat di awal kan kita sempat banyak berkoordinasi teman-teman Bali United juga, terus owner kita juga banyak berkunjung ke beberapa tim di Indonesia untuk bisa melihat model pembinaan klub itu seperti apa. Saya rasa nggak harus malu untuk mengakui bahwa kita harus banyak belajar dengan klub yang sudah punya pijakan lebih kuat di beberapa aspek ya. Jadi yang penting bukan bagaimana kita bisa siapa yang lebih besar atau siapa yang lebih kecil, tapi gimana kita bisa mempelajari apa kelebihan mereka yang kemudian bisa kita terapkan di Persis Solo. Oke, dan bahkan mungkin ini juga sudah mulai ada istilahnya hasilnya ya Mas. Jadi EPA juga Persis juga sudah mungkin bisa berbicara banyak. Iya di EPA U16 dan U18 kan Persis juga lumayan punya catatan yang cukup impresif menurut saya. Cuman sekali lagi saya tidak
ini sih apa ya, membebankan, mungkin tim juga tidak membebankan prestasi harus juara berapa di level usia tertentu, karena saya rasa yang jauh lebih penting dari itu adalah model pembinaannya yang kontinu sih, karena ya seperti bahasan kita di awal, kalau juara mungkin bisa instan ya, cuman kan pembinaan itu kan secara kontinu. Jadi kita pengen di U18, U16 dan U14 dan U20 juga ya alhamdulillah kalau akhirnya juara, cuman gimana akhirnya pemain-pemain itu bisa tumbuh dengan mental juara, kemudian menjadi pemain yang bisa mewarisi spirit Persis Solo di skuad senior, dan syukur-syukur bisa mendapatkan panggilan ke timnas. Jadi ya prestasi di level muda tentu akan menjadi hal yang menyenangkan, cuman bagaimana model pembinaan yang kontinu itu menurut saya jauh lebih penting sih. Oke, Mas kan beberapa pemain juga sempat sekarang juga sudah dipromosikan ke skuad utama juga ya Mas ya. Itu sebenarnya pertimbangan dari pelatih antara Persisio dan Persis Solo atau seperti apa Mas sebenarnya untuk promosi ini sebenarnya? Kalau mengutip apa yang pernah dibilang mantan head coach kita, Coach Jackson, sebetulnya nggak ada pemain youth, pemain U16, U14 itu sebetulnya nggak ada, adanya pemain Persis Solo. Hanya membedakan mereka bermain di level umur yang berbeda. Jadi kapanpun ya mereka harus siap kalau memang ada panggilan ke level senior. Jadi beberapa pemain yang sempat trial dengan tim senior kayak Valeron, kemudian Hugo, Aulia, terus ada Dika juga. Nadif, ada Dika, ada Altaf, ada Zanadin, ada Erlangga juga. Itu memang kita plot untuk bisa sampai di level itu sih memang. Tapi itu yang akhirnya bisa membuat teman-teman yang lain juga terpacu juga. Dan misal iso main di level tertentu ya akan mendapatkan reward juga gitu. Jadi ya kita sih alhamdulillah banget bersyukur bisa mendapatkan stok pemain berkualitas dari tim muda kita ya. Mudah-mudahan sampai beberapa tahun ke depan ya Persis Solo yang di level senior mungkin bisa diisi oleh beberapa nama dari Persis Youth juga. Oke. Nah, ini kan juga Persis Solo sendiri kan yang di level senior itu kan juga saat ini kan ada istilahnya perombakan pelatih juga dengan istilahnya mundurnya Coach Jackson juga beberapa waktu lalu. Itu sebenarnya memang mempengaruhi misalkan dari sisi manajemen, squad dan promosi ini sendiri nggak sih Mas sebenarnya? Ya kalau dibilang ada perbedaan pengaruh dan ada dampaknya pasti ada ya, karena sekecil apapun perubahan nggak mungkin tidak menghasilkan dampak ke hal yang lain ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memanage perubahan itu supaya tetap dalam batas-batas wajar dan kemudian bisa membentuk kolektivitas tim jadi lebih baik sih intinya itu. Kalau perubahan pasti ada karena kan satu pelatih dengan pelatih yang lain kan punya metode melatih yang berbeda dan filosofi yang mungkin berbeda juga. Cuman saya rasa kita banyak berterima kasih dengan Jackson juga karena beliau juga mengantarkan kita promosi ke Liga 1 dan bagaimanapun juga banyak dari pemain ini yang secara mental juga terbentuk oleh Coach Jackson. Jadi transisi kepelatihan dari Coach Jackson ke Coach Rasimani mudah-mudahan smooth, dan dalam beberapa waktu ke depan kan masa bakti Coach Rasiman juga sebagai caretaker juga udah usai. Jadi nanti kan ada perubahan baru lagi dan kita tetap berterima kasih sama Coach Rasiman juga yang sudah bisa mengisi kekosongan posisi ketika Coach Jackson mundur dengan cukup baik ya. Mudah-mudahan di laga selanjutnya juga hasil positif bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian peralihan dari Coach Jackson ke Coach Rasiman sebenarnya itu ini pertimbangannya dari manajemen seperti apa Mas sebenarnya? Ya ada banyak hal lah yang jadi pertimbangan karena hasil di lapangan kan mungkin memang kita bisa lihat sendiri seperti apa. Cuman saya selalu percaya bahwa mungkin kualitas pemain kita memang tidak bisa dibilang jelek dan kurang bisa punya spirit bertanding, enggak juga, karena saya percaya dengan kemampuan pemain-pemain kita. Cuman yang mungkin hanya perlu ada udara segar di ruang ganti, kemudian perlu ada pendekatan yang mungkin berbeda. Jadi saya rasa salah satu pertimbangan kami juga itu, dan saya rasa yang jauh lebih penting dari itu kan Coach Jackson juga udah pernah menyampaikan bahwa beliau juga mempertimbangkan masukan dari istri juga. Jadi saya rasa tanpa perlu ada pressure atau gimana dari manajemen, saya rasa Coach Jackson juga sudah punya pilihan sendiri karena beliau juga mendengarkan pesan dari sang istri yang sudah merasa waktunya mungkin sudah cukup untuk menangani tim senior. Jadi saya rasa
banyak pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen yang akhirnya sejalan dengan pilihannya Coach Jackson, dan kita sangat menghormati beliau. Mudah-mudahan di transisi ini menjadi lebih smooth lagi untuk prestasi tim ke depan. Oke. Dan ini masa transisi ini juga apakah juga istilahnya juga mempertimbangkan suara supporter yang kemarin juga sampai datang ke mes itu terkait dengan evaluasi tim juga itu juga dipertimbangkan nggak sih? Iya, tentu karena teman-teman kan juga berhak untuk bersuara ya, meskipun kita nggak mempertimbangkan ada banyak masa yang datang atau sedikit masa yang datang, gimana pun tetap suara dari teman-teman adalah representasi dari kecintaan terhadap Persis ya. Jadi sedikit atau banyak saya rasa punya kadar yang sama untuk dipertimbangkan, bukan karena kemudian aksi masanya membesar kemudian kita merasa harus lebih mendengarkan. Jadi ketika suara di medsos atau di forum-forum kecil jadi kita abaikan, enggak juga. Jadi ya punya porsi yang sama untuk pertimbangan. Cuman kan klub juga punya pertimbangan tersendiri ya, yang kita harus melewati berbagai aspek yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi saya rasa keputusan itu adalah titik temu antara pertimbangan manajemen dan juga kebetulan juga teman-teman supporter juga punya tuntutan yang sama. Jadi saya rasa tuntutan teman-teman jadi salah satu pertimbangan kita. Cuman kita juga punya banyak pertimbangan yang akhirnya bisa mengeluarkan keputusan kemarin itu. Oke. Dan setelah Kota Rasiman masuk kemudian dengan tiga laga ya Mas. Jadi 3 laga itu manajemen sendiri melihat performa tim seperti apa Mas? Ya kemenangan lawan Madura pemuncak klasemen waktu itu, kemudian menampilkan semangat juang yang cukup bagus ketika melawan Borneo, kemudian meraih hasil imbang dari ketika kontra PSIS. Saya rasa cukup memuaskan kami ya, karena sekali lagi dengan segala keterbatasan Coach Rasiman dengan skuad yang kita punya, karena kan ketika beliau menangan itu kan ada beberapa pemain yang juga cedera juga, ada kemudian Fernando tidak bisa bermain, ada beberapa hal yang beliau juga butuh adaptasi juga. Jadi saya rasa tentu kita mengharapkan semua laga sapu bersih ya, pasti semua tim mengharapkan. Cuman ketika kita bisa melihat teman-teman menampilkan semangat juang dan juga daya tarung yang sampai menit akhir, saya rasa kita wajib mengapresiasi ya, meskipun di laga selanjutnya mungkin kita sama-sama berdoa supaya bisa dapat hasil yang lebih bagus. Jadi saya rasa Coach Rasiman menjalankan perannya dengan baik, bisa meraih kemenangan lawan Madura, kemudian dia mencuri poin lawan PSIS dan juga bermain cukup impresif ketika melawan Borneo. Mudah-mudahan ketika lawan Sleman nanti bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus. Oke. Dan sebenarnya apa sih yang kemudian dilakukan Coach Rasiman? Kemudian itu kan jaraknya kalau nggak salah 2 hari ya Mas. 2 hari setelah Coach Jackson mundur. Itu memang langsung Coach Rasiman menjalin komunikasi antar pemain atau seperti apa sih Mas? Iya. Karena kan statusnya sebagai head coach ya. Jadi sepulang dari Bayangkara waktu itu di Cikarang ya, sampai di Solo mungkin ada libur 1 hari, kemudian keesokan harinya kita langsung ada meeting tim antara ada Coach Rasiman dan juga semua pemain waktu itu. Jadi ingin menyamakan visinya Coach Rasiman seperti apa dan tuntutan apa yang diminta dari Coach Rasiman ke pemain. Jadi memang setelah berapa hari itu memang langsung ada meeting dan setelah itu langsung latihan kan. Jadi memang ya kalau komunikasi pasti ada. Apalagi kan beliau juga dibantu sama masih ada Coach Misa juga kan yang sebagai direktur teknik. Jadi memang komunikasi pasti ada. Oke. Dan Coach Rasiman kalau nggak salah sampai 20 bisa ya Mas? Iya. Itu memang ini kan juga bursa pelatih, itu kan juga santer itu ya Mas ya. Ini sebenarnya tanggapannya seperti apa Mas dengan beberapa pelatih kemudian dikaitkan dengan Persis Solo itu? Ya saya kira itu hal yang wajar ya. Pasti ketika ada satu posisi kosong dan kemudian ada beberapa nama yang kebetulan belum punya punya klub, pasti akan disangkut pautkan di semua di klub manapun di seluruh dunia, pasti akan ada situasi seperti itu. Cuman saya rasa kami punya pertimbangan tersendiri dan sudah melakukan pendekatan, kemudian juga wawancara dengan sosok yang sudah kita targetkan untuk bisa menjadi head coach di Persis Solo oleh owner ya. Jadi saya rasa kita nggak terlalu memusingkan dengan rumor sih, karena kan yang tahu kan kita ya. Jadi nama-nama yang berada di sosial media atau di lini masa saya rasa ya itu biar menjadi
sesuatu yang ya teman-teman nikmati di sosial media. Cuman saya rasa klub pasti akan punya sikap sih, dan pasti akan kita umumkan sebelum dengan waktunya nanti berjalan. Itu memang banyak yang daftar atau seperti apa Mas sebenarnya untuk yang animonya seperti apa? Kalau posisi pelatih kan bukan daftar ya, maksudnya memang kita yang melakukan pendekatan dengan nama-nama tertentu ya. Dan owner juga pernah melakukan interview dengan beberapa nama. Jadi saya rasa nanti yang terpilih mereka memang sudah menjadi kandidat terbaik dengan pertimbangan yang sudah kita miliki. Itu memang ada kriteria khusus nggak sih Mas yang istilahnya untuk pelatih baru ini nantinya? Itu ada nggak sih Mas kriteria? Ya pasti punya lah. Kita kan pasti punya target harus bermain dengan pasti yang tuntutannya jauh lebih baik kan. Kemudian bisa membawa tim dan ruang ganti menjadi jauh lebih impresif juga kan. Jadi kalau tuntutan pasti ada, karena ya kayak orang biasa kerja di kantornya kan pasti masuk dari pertama kan pasti juga udah ada tuntutan dari kantor untuk target tertentu. Jadi saya rasa ya pelatih baru kita pun nanti akan ada target juga. Itu kalau misalkan pelatih baru datang itu memang pelatihnya ini nanti akan membawa sejumlah asisten pelatih atau memang asisten pelatih yang saat ini ada itu tetap dipertahankan itu Mas? Bisa dua-duanya sih Mas. Saya rasa mungkin ada beberapa posisi yang fundamental seperti asisten atau apa, mungkin nanti kita berkoordinasi dengan pelatihnya nanti ketika sudah datang. Cuman saya rasa nggak menutup kemungkinan akan ada perubahan komposisi pelatih, pun juga nggak menutup kemungkinan akan ada nama-nama yang masih akan bertahan di jajaran kepelatihan. Loh, Mas kan tadi kan juga ada beberapa target yang kemudian akan harus bisa dilampaui atau mungkin dicapai oleh pelatih baru ini. Sebenarnya untuk target jangka pendek dan jangka panjang dari yang ditawarkan oleh Persis Solo untuk pelatih baru. Kalau jangka pendek sih mungkin 1 tahun 2 tahun ini kita settle untuk menjadi sebuah tim yang bisa kompetitif ya. Kompetitif kan artinya sangat luas sekali, maksudnya ketika bertemu dengan tim tuh minimal secara di atas kertas tuh kita bukan tim yang langsung dianggap akan kalah hari itu ya, karena kita punya histori panjang dan kita juga punya identitas yang cukup cukup prestisius sebagai sebuah klub di Indonesia. Jadi nggak bisa kemudian diremehkan sebagai sebuah klub. Cuman kan kita harus bicara di sepak bola era modern ya. Kita akan membentuk sebuah kuat yang kompetitif di 1-2 tahun pertama, baru kemudian setelah itu kita mungkin mencanangkan sebuah sebuah capaian yang ingin kita raih di tahun ketiga atau 4 mungkin. Tapi saya rasa di tahun pertama, tahun kedua jangka pendek sih kita pengen membentuk tim yang kompetitif ya. Jadi mudah-mudahan sih di tangan pelatih yang baru nanti kita bisa mencapai target tersebut. Kalau yang jangka panjang Mas? Jangka panjang kita jadi sebuah tim yang bisa mandiri untuk menjalankan model sepak bola yang kita inginkan ya. Mandiri dalam artian kita sudah punya filosofi yang cukup kuat dalam tim ini. Sepak bola ini mau dibawa ke arah mana? Kayak misalnya kalau ada perbedaan yang cukup kental antara akademi dan sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola itu kan hanya ya anak-anak kecil dalam satu sekolah sepak bola diajarin. Kalau akademi itu, kalau mungkin pernah dengar La Masia-nya Barca, kemudian ada Ajax juga udah punya, kemudian Madrid juga punya. Itu kan itu akademi. Jadi di mana pemain yang lulus dari situ mereka udah punya filosofi yang sesuai sama yang pengen ditanamkan sama klub. Beda sama sekolah sepak bola yang ngajari hal dasar sebagai pesepak bola. Jadi ya kita pengen kita jadi sebuah klub yang punya filosofi cukup kuat sebagai sebuah tim ya. Jadi ketika pemain dari akademi kita tuh lulus, ya mereka tahu betul cara bermain ala Sambernyawa itu seperti apa ya. Kemudian bisa diimplementasikan dalam klub yang akan dia bela, mudah-mudahan di Persis Senior. Terus jangka panjang kita jadi klub yang bisa menjalankan fungsi sebagai sebuah klub yang berbasis bisnis secara profesional. Pun juga kita akarnya kan sangat panjang sebagai sebuah klub ya. Kita dari perserikatan, kita didasari kemanusiaan, terus erat kaitan dengan sosial politik juga waktu. Jadi kita nggak ingin melupakan identitas, cuman sebagai sebuah klub profesional, model bisnis kita harus jelas juga ke depannya seperti apa, dan tidak melupakan akarnya bahwa kita menjadi sebuah klub yang bisa bersinergi dengan banyak hal, termasuk soal ekosistem sepak bola di Solo, termasuk dengan teman-teman supporter, termasuk dengan lini-lini profesional yang akan jalan kerjasama dengan kita. Jadi jangka panjangnya seperti itu. Kita akan membangun, kita ingin
model menjalankan klub ini sangat profesional dan mandiri. Jadi saya rasa ketika sebuah tim ada di tahap itu, prestasi akan mengikuti sih. Oke, Mas tadi kan juga nyebut filosofi ya Mas. Ya, sebenarnya filosofi yang diinginkan oleh yang akan diusung Persis Solo sebenarnya itu seperti apa Mas? Ya saya rasa tim pasti kan punya identitas masing-masing. Kayak misalnya ada tim yang memang full filosofi penyerang, ada tim yang punya karakter bertahan. Saya rasa identitas bermain ala Persis itu nanti akan ditentukan setelah kita cukup settle di 1 tahun 2 tahun pertama ini. Jadi kalau saya bilang sekarang bermain ala Persis seperti apa ya paling sangat normatif sekali Bang. Mungkin kalau teman-teman kan main segede, main semangat, main yang bermain dengan rasa bangga itu. Tapi kan itu bukan di tataran teknis ya, itu lebih ke bagaimana identitas yang harus disematkan ketika punya status sebagai pemain Persis Solo. Cuman ya mungkin kita akan lihat filosofi tim 3 atau 4 tahun lagi setelah kita akademinya memang udah settle ya. Cuman saya rasa yang paling penting kalau di awal ketika take over kan kita pengen melihat banyak talenta kota Solo dari Persis Solo ya, dan saya rasa itu menjadi sebuah kebanggaan untuk Solo juga ketika ada pemain yang besar dan lahir di kota ini, tumbuh di akademi di akademi Persis, kemudian tampil membela klub yang menjadi kebanggaan mereka sendiri. Yang itu yang pengen kita wujudkan ya. Ya salah satunya mungkin kalau bisa dijelaskan salah satu visinya yaitu juga bisa membawa talenta Solo Raya tampil di kasta tertinggi dengan melewati proses yang dari bawah bersama Persis kemudian tampil di Persis Senior. Itu kan juga terkait dengan jangka panjang ya Mas ya. Itu kan kalau Persis kemarin kalau nggak salah Mas Kaisang juga menyinggung terkait dengan AFC sendiri. Itu kan apakah juga salah satu target jangka panjang Persis Solo atau seperti apa Mas? Saya rasa itu bukan jangka panjang sih, mungkin malah harus bisa kita penuhi dalam 1-2 tahun pertama ini sih. Karena kan ada banyak aspek yang kalau nggak salah tuh mungkin nanti akan dikoreksi mungkin kalau saya salah. Ada sekitar 50 sekian aspek yang harus kita penuhi ya, dan mungkin kita ada 70-80% udah kita penuhi, cuma sisanya tinggal kita matangkan lagi supaya nanti kita mendapatkan lisensi untuk tampil di kancah Asia ya kalau memang memungkinkan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi saya rasa lolos lisensi AFC itu bare minimum sebuah klub profesional sih, bukan satu-satunya capaian yang kita anggap sebagai sebuah achievement yang terlalu gimana banget, karena kalau emang mau profesional ya harus sesuai sama standar ya yang paling gampang. Standar AFC itu kan ya standarisasi yang paling paling mudah untuk kita dapatkan sesuai sama klub profesional versi Asia kan. Jadi saya rasa kalaupun nanti kita dapatkan lisensi AFC ya itu ada bare minimum kita sebagai sebuah klub profesional, bukan sebuah achievement yang harus digimana-manain banget sih. Saya rasa yang lebih penting dari itu adalah setelah kita dapat lisensi mau ngapain. Jadi kalau cuma ngejar lisensi paling ya ada banyak hal yang bisa kita penuhi secara instan. Cuman setelah itu mau apa yang jauh lebih penting sih menurut saya. Itu kalau yang mau ngapain tuh mau ngapain Mas? Ya itu maksudnya kayak kalau misalnya cuma ngejar pemenuhan lisensi AFC kan kayak misalnya stadion nih kita penuhi aspek-aspeknya kayak akses disabilitas, kemudian siapa yang bertanggung jawab pada security officer, yang teknis lah, terus kayak harus punya model pembinaan akademi yang cukup jelas. Itu kan ya kita bisa beberapa hal bisa kita kejar untuk ketika AFC nonton tuh lisensinya memang udah terpenuhi gitu. Ya itu sesuatu yang bisa kita situasinya bisa kita kondisikan lah. Tapi kan kita nggak pengen mengkarbit gitu loh Mas. Kita pengennya memang secara organik pemenuhan lisensi itu sesuai dengan kondisi kita tim saat ini gitu. Jadi nggak yang ternyata lisensi ini didapat dengan kondisi yang hanya terjadi ketika pemantauan aja. Misalnya akses disabilitas hanya ada ketika AFC datang, atau mungkin rute bagaimana Manahan itu beroperasi itu memang hanya melalui versi presentasi dan hanya ketika dikunjung aja. Kita nggak mau seperti itu. Kita memang pengen ketika nanti kita lolos ya standar kita memang sudah ada di tahap itu, bukan kita memaksakan kayak akan mungkin bisa nih kayak tiba-tiba ada gitu. Dari tim SSB mana di branding sebagai Persis berapa terus tapi kita nggak continue, itu kan kita nggak mau seperti itu. Kita pengen ya organik, nek wis wayahe untuk lisensi ya berarti memang kita udah ada pantas ada di titik itu gitu. Oke, dan bahkan Persis Solo sendiri kan saat ini juga
mulai meningkatkan kompetensi dari pelatih juga ya Mas ya. Kemarin ada juga yang disekolahkan sampai ke Malaysia juga. Coach Sofi. Ya Coach Sofi itu juga. Itu apakah juga arah ke sana atau seperti apa juga? Iya, karena kan sekali lagi seperti bahasan kita sebelumnya bahwa akademi itu jadi akar root kita nanti untuk masa depan ya. Jadi mudah-mudahan sih beberapa tahun ke depan pemain yang di Persijot ini akan menjadi pemain-pemain yang bisa tampil di squad senior, dan di level itu yang bertanggung jawab adalah Coach Sofi sebagai pelatih fisik. Dan saya rasa salah satu concern banyak orang terhadap kondisi fisik dan kebugaran pemain Indonesia kan salah satunya lewat ini ya, porsi latihan yang mungkin kurang mumpuni ya di banyak hal. Jadi ada banyak pemain yang ketika tes Vitomax itu hasilnya kurang impresif, kemudian tidak menjaga pola makan, tidak menjaga rutinitas dan sebagainya. Jadi saya rasa ketika nanti Coach Sofi menerapkan standar yang cukup tinggi di usia muda, harapannya bisa dibawa sampai ke level senior. Jadi alasannya kenapa kita cukup serius untuk mengawal Coach Sofi untuk bisa sampai punya license tinggi ya, salah satunya karena kita pengen aset-aset kita di masa depan tuh memang udah punya bekal yang cukup untuk bisa jadi pesepak bola yang proper gitu loh. Berarti memang dijaga benar ya Mas, bibit-bibit muda. Iya. Bahkan terkait dengan makanan juga ada pengetatan juga, misalkan ada larangan-larangan gitu nggak sih Mas sebenarnya? Iya, kalau di kan kita punya ini ya makan di mes itu kan memang ya diatur sesuai dengan rekomendasi dari dokter juga dari pertimbangan nutrisi dan juga sebagainya juga. Jadi ya memang bukan sesuatu yang asal gitu loh. Meskipun ya mungkin 1-2 pemain ketika cheating day atau mungkin ketika mengkonsumsi itu kan saya rasa kita nggak bisa ngatur sampai ke level personal, misal konsumsi apa yang akan dia makan itu kan tanggung jawab dia sebagai pemain profesional ya. Kalau misalnya ada kemudian teman-teman yang aku pernah nonton Miki, ya itu tanggung jawab dia sebagai profesional, harusnya udah tahu batasan mana yang enggak dan yang nggak boleh. Cuman saya rasa seorang pemain profesional yang ada di tahap ini ya udah punya tanggung jawab sendiri sama tubuhnya sih. Kayak bahkan kalau pernah ngelihat kayak Irfan Bahdim, terus Fabi itu sampai kadang-kadang kalau kita away itu bawa mesin jus sendiri untuk konsumsi dia, dan kadang-kadang dia juga catering makanan salad. Kayak gitu-gitulah. Jadi ya memang ya tanggung jawab personal pemain yang profesional saya rasa udah cukup tahu lah batasan mana dan batasan yang nggak harusnya dilakukan pemain profesional. Oke. Mas, ini saya penasaran dengan Coach Jackson sebenarnya itu sekarang itu sebenarnya sudah ikut misalnya akan ke akademi atau seperti apa Mas? Iya, di akademi kok. Beliau lagi in charge di akademi. Kemarin beberapa waktu lalu dia di Jakarta juga untuk nonton Persis U20 yang waktu lawan Timnas kan main juga. Jadi ya memang kebetulan beberapa lapisan tim kita banyak yang lagi di Jakarta kan, U18, U16, U14, U20. Jadi Coach Jackson juga beliau ke Jakarta untuk monitoring itu. Jadi saya rasa beliau tetap bisa berkontribusi buat Persis dengan cara yang sekarang kita sepakati. Itu posisinya apa Mas? Boleh tahu? Coach Jackson. Sementara bertanggung jawab sama akademi. Oh, akademi. Dirtek atau sekarang mungkin membidangi di kepala akademi. Karena kan Coach Rasiman kan dulu di kepala akademi. Sekarang mungkin switch posisi nanti sampai nanti Coach Rasiman mungkin kembali ke posisi aslinya atau mungkin di tim senior, nanti mungkin akan berkoordinasi lagi dengan Coach Jackson juga. Diduetkan dengan Coach Rasiman ke depan. Iya, bisa juga nanti di tim senior juga bisa. Jadi nggak untuk kemungkinan lah. Kita pokoknya komposisi pelatih itu sangat bergantung sama nanti pelatih yang akan datang. Oke. Mas, ini kapan Mas untuk yang pelatih baru diumumin? Ini kan Arema sudah. Engko lah yang maya diumumke. Itu kan pengumuman pelatih baru kan bukan sesuatu yang akan kita sembunyikan. Karena mungkin ketika pelatih baru itu yang tahu cuma kita sama pemain kan nggak mungkin kan, pasti akan kita umumkan di medsos. Toh kita juga, saya rasa kita nggak pengen terburu-buru di banyak hal ya. Jadi bahwa teman-teman akan penasaran ya itu hal yang wajar menanyakan kapan pelatih, kapan diri. Bahkan kemarin waktu Thomas Tuchel dipecat sama Chelsea itu banyak banget yang ngetek sama datang di Solo Thomas Tuchel.
Ya kita sih amin, kita pengen ya amin. Cuman ya kita kan tahu batasan juga lah batasan tim sejauh apa dan daya tarik tim seperti apa. Cuman poinnya adalah itu bukan sesuatu yang terburu-buru karena nanti ketika pelatih baru udah datang, insya Allah udah datang dalam persiapan paling pas dan udah siap untuk bisa kembali memasuki kompetisi dengan persiapan yang tidak tertinggal gitu. Jadi transisinya smooth, tim dalam kondisi baik. Jadi ketika pelatih datang memang udah tinggal tancap gas untuk bisa kembali ngebut lagi di kompetisi sih. Oke Mas Brian. Oke Mas Brian, untuk sementara itu dulu obrolan kita malam ini. Terima kasih sudah datang di podcast Persis hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mas. Siap, thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.